Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jemaah sekalian, para karyawan dan juga karyawati Yakas Telkom Jawa Barat yang semoga senantiasa berada di dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Kita berada di pertemuan yang ke-8 dan insyaallah kita akan membahas tentang 6 pembatal puasa. Yang pertama dan yang kedua, yang bisa membatalkan puasa itu adalah makan dan minum dengan sengaja. Catat baik-baik, dengan sengaja. Nah, berarti kalau makan dan minum bukan karena kesengajaan, misal karena lupa, atau karena dipaksa oleh orang lain sehingga kita akhirnya menelan sesuatu, itu pun tidak membatalkan puasa. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya wa huwa shaim fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu." Siapa yang lupa kemudian dia makan atau dia minum, maka hendaklah dia menyelesaikan puasanya karena Allah yang telah memberikannya makan dan minum, yaitu hadiah dari Allah Azza wa Jalla, sehingga kita tidak wajib mengkodoknya, ya, menggantinya. Cukup kita menyelesaikan puasa hari itu. Kemudian yang ketiga, yang juga membatalkan puasa itu adalah muntah dengan sengaja. Berarti kalau muntah tanpa kesengajaan, seperti muntah karena naik kendaraan misal, muntah karena orang sedang hamil misalkan, ya, di 3 bulan pertama biasanya wanita sering mual dan muntah, maka itu tidak membatalkan puasa. Apa dalilnya? Bahwa muntah dengan sengaja itu bisa membatalkan puasa. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, dan ini adalah hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzara'ahul qai'u falaysa 'alaihi qada'un, wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi." Siapa yang muntah bukan karena unsur kesengajaan, maka dia tidak wajib mengqadha. Dan siapa yang muntah dengan sengaja, maka wajib bagi dia untuk mengqadhanya. Kemudian yang keempat dan yang kelima adalah haid dan nifas. Wanita haid dan juga wanita nifas, ya, meskipun misalkan haidnya itu datang beberapa menit sebelum adzan, maka itu otomatis membatalkan puasa. Dan orang yang sedang haid atau nifas itu haram hukumnya mereka berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah wanita itu ketika dia sedang haid, ya, ataupun nifas, dia tidak berpuasa dan juga dia tidak salat? Nah, ini, ya. Ini sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun pembatal yang terakhir, yang keenam, itu adalah berjima atau bersetubuh. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan bahwa ketika para sahabat sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang dan dia berkata, "Wahai Rasulullah, binasalah aku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa yang membinasakan kamu?" Laki-laki tadi menjawab, "Aku melakukan jima bersama istriku padahal aku sedang berpuasa." Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah kamu mampu memerdekakan seorang budak?" Dia jawab, "Tidak." "Apakah kamu mampu puasa 2 bulan berturut-turut?" Dia jawab, "Tidak." "Apakah kamu mampu memberikan makan 60 orang miskin?" Dia jawab, "Tidak." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diam. Tiba-tiba pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam, ada seseorang yang memberikan sekeranjang kurma, ya, yang isinya itu sekitar 60 mud, ya. 1 mud itu 1 cakupan telapak tangan dewasa, ya, segini, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sekeranjang kurma tersebut kepada laki-laki yang tadi mengadu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bersedekahlah kamu dengan kurma ini." Laki-laki tadi bertanya, "Ya Rasulullah, apakah harus aku berikan kepada orang yang lebih miskin dari aku?"
Begitu ya. Kata Nabi, iya. Lantas laki-laki tadi menjawab, di tempat sekitar kediaman aku tidak ada orang yang lebih miskin daripada aku. Mendengar jawaban si laki-laki itu, Rasulullah ya tertawa sampai terlihat gigi taringnya. Maka kata Rasulullah, ya sudah, bersedekahlah kamu kepada keluargamu dengan kurma ini. Nah, ini adalah dalil ya yang menunjukkan bahwa orang yang berjima nih, sementara dia sedang berpuasa, maka kewajiban dia adalah membayar kafarah. Urutan yang pertama adalah, kalau dia mampu maka memerdekakan seorang budak hamba sahaya. Tapi kan sekarang tidak ada ya. Kalau tidak bisa yang pertama maka yang kedua, dia berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Atau yang ketiga, dia memberikan makan 60 orang miskin. Nah, para jemaah sekalian, demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.